warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Hukum Perdata, Prodi Hukum Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisa dari setiap kelompok kami terkait dengan kasus jual beli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Melan, yang kedua ada Dwi Mei Laila Nurul Baiti, yang ketiga Gita Sekar Ayuni, yang keempat Rahma Aulia Pinasti, yang kelima Novi Wulan Suci, dan yang keenam Muhammad Naufal Nabila. Selanjutnya adalah pembacaan kronologi kasus yang akan dibacakan oleh Dwi Mei Laila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kronologi kasus perjanjian jual beli. Itu pada tanggal 5 Mei 2017, ada kesepakatan jual beli tanah antara Santoso atau pembeli dan Gianto sebagai penjual terhadap tanah sawah seluas 770 meter persegi terletak di desa Cihanjuang dengan kesepakatan harga 80 juta rupiah yang akan diangsur pembeli selama 5 bulan. Pada tanggal itu juga Santoso langsung menyerahkan dana jadi beli tanah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian angsuran sisa telah dilakukan oleh Santoso dari tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 17 Agustus 2017 sebesar 60 juta rupiah. Jadi total sudah 80 juta rupiah terbayarkan dan dianggap lunas. Kemudian tanggal 18 Agustus 2017, Santoso mengajak Gianto untuk menemui notaris PPAT untuk pembuatan akta perjanjian jual beli atau AJB. Tetapi Gianto menolak dengan alasan sebidang tanah sawah tersebut merupakan tanah warisan yang membuat salah satu ahli waris menolak untuk tanda tangan AJB yang akan dibuat. Atas kejadian tersebut, Santoso merasa dirugikan dan menagih utang pembatalan pembelian tanah yang telah dilakukan kepada Gianto. Tetapi Gianto selalu menghindar. Kemudian suatu hari, Gianto menawarkan untuk diganti objek tanahnya dari tanah sawah menjadi tanah dan bangunan seluas 108,5 meter persegian Titin Wahyono dengan bukti kepemilikan surat pernyataan peralihan hak bagi waris tertanggal 3 Mei 2017. Akhirnya Santoso bersedia menerima penggantian tersebut dengan harga yang disepakati sebesar 130 juta rupiah dengan tempo 1 bulan, yaitu tanggal 19 September 2017 sampai dengan 18 November 2017. Kemudian tanggal 19 November 2017, Santoso telah membayar kepada Gianto sebesar 20 juta rupiah, sehingga total dengan uang sebelumnya adalah 100 juta rupiah. Dan sekaligus dibuatkan surat pernyataan bahwa Gianto telah menerima uang sebesar 100 juta rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan Titin Wahyono. Sehingga Santoso masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar 37 juta rupiah. Kemudian tanggal 18 November 2017, Santoso telah melunasi tanah dan bangunan tersebut dengan membayar 30 juta rupiah. Setelah tanah dan bangunan tersebut lunas, Santoso meminta Gianto untuk mengurus AJB ke notaris, tetapi Gianto selalu menghindar, bahkan sempat menghilang. Kemudian tanggal 5 Februari 2018, akhirnya setelah dibantu aparat desa setempat, telah dibuat surat pernyataan Gianto bahwa telah menerima pembayaran untuk tanah dan bangunan tersebut sejumlah 137 juta rupiah. Dan akan membuat AJB maksimal tanggal 28 Februari. Kemudian jatuh tempo di surat pernyataan bersama akhir, Santoso berulang-ulang kali menemui Gianto, akan tetapi Gianto selalu menghindar terus dan sampai saat ini belum ada respon dari Gianto. Itu yang dapat saya sampaikan dari kronologi kasus jual beli tanah. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya adalah pemaparan hasil analisa dari setiap anggota. Yang pertama adalah hasil analisa dari Dwi Mei Laila. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Dari analisis yang saya dapatkan, yaitu penjual melakukan 2 kali wan prestasi dalam 2 perjanjian, yaitu yang pertama, penjual melakukan wan prestasi pada perjanjian jual beli tanah pada tanggal 5 Mei 2017, di mana Gianto tidak mau membuat AJB dengan alasan tanah yang diperjualbelikan itu sebagian milik hak waris. Kemudian Gianto juga melakukan wan prestasi di perjanjian yang kedua, yaitu
perjanjian untuk membuat AJB sesuai waktu yang ditentukan. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 dan penjual atau Gianto melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 20 Februari 2018. Sesuai pasal 45 ayat 2 UU-PK nomor 8 tahun 1999, di mana penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan dalam kasus ini. Dalam kasus ini, pembeli atau Santoso juga telah melakukan upaya untuk pembatalan perjanjian, namun Gianto selalu menolak. Kemudian dilakukanlah peralihan objek jual beli dengan tanah bangunan seharga 137 juta rupiah. Sesuai pasal 47 UPK, di mana tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu untuk mengganti kerugian pembeli dan juga agar kerugian pembeli tidak terulang kembali, maka Gianto memberikan bukti kepemilikan peralihan hak tertanggal 3 Mei 2017. Untuk menyelesaikan sengketa ini dapat diadukan ke pengadilan negeri atas dasar pasal 45 ayat 4 UU-PK nomor 8 tahun 1999 berbunyi, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan pengadilan hanya bisa ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah hasil analisa dari saya. Menurut pasal 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan telah wan prestasi apabila yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, dalam kata lain melaksanakan tetapi salah, sedangkan yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan yang keempat adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Gianto, di mana dalam prosesnya melakukan jual beli tanah dengan Santoso, Gianto selalu menghindar saat Santoso meminta Gianto untuk segera mengurus akta jual beli tanah yang telah Santoso beli. Hal ini termasuk ke dalam tindakan wan prestasi jenis pertama. Merujuk pada pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau wan prestasi, dalam kasus ini adalah Gianto, dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian, atau bunga. Ini juga dapat diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya dibebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja. Adapun akibat hukum dari pihak yang wan prestasi adalah ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian melalui hakim berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau peralihan resiko kepada debitur sejak terjadinya wan prestasi dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka hakim menurut pasal 181 ayat 1 HIR. Dengan ini, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mendesak Gianto untuk segera mempercepat proses pembuatan akta jual beli tanah agar proses peralihan hak milik tanah menjadi legal di mata hukum. Namun, jika Gianto tak kunjung memenuhi kewajibannya, maka Santoso berhak menuntut ganti rugi, bahkan denda disertai bunga, dengan menunjukkan bukti surat perjanjian bersama yang telah dibuat sebelumnya kepada notaris. Selanjutnya adalah hasil analisis dari Melan, waktu dan tempat dipersilakan. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu Gianto berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu Santoso berjanji untuk membayar harga yang terdiri
atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam kasus jual beli ini merupakan tindakan manifestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, JOW PP Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Wan prestasi sendiri yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat, atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Gianto ini tidak melakukan kewajiban sebagai penjual untuk membuat akta tanahnya, sedangkan dalam perjanjian jual beli ini tanah ini harus menunjukkan akta tanahnya terlebih dahulu. Gianto ini seharusnya wajib untuk membayar ganti rugi kepada Santoso karena dia sudah 2 kali untuk mengurus akta jual beli tanah, tetapi dia selalu menghindar. Gianto wajib untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Santoso dapat menuntut Gianto yang telah melakukan perbuatan non-prestasi berupa penggantian kerugian dengan perhitungan-perhitungan tertentu berupa biaya, rugi, dan bunga atau pengakhiran kontrak. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap pengeluaran dikeluarkan secara nyata oleh Santoso yang dirugikan sebagai akibat adanya wan prestasi oleh Gianto ini. Yang dimaksud dengan bunga adalah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh Santoso karena wan prestasi dari perbuatan Gianto ini. Selanjutnya adalah hasil analisis dari Rahma Aulia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk analisis saya. Antara Gianto dan Santoso terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pada kasus ini, Santoso telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar lunas kepada Gianto. Maka ia berhak mendapatkan tanah sawah tersebut. Namun Gianto hanya mendapatkan haknya dan tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sesuai perjanjian, yakni untuk memberikan tanah tersebut kepada Santoso. Model-model prestasi diantaranya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini sesuai pasal 1234 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya pada suatu perjanjian, maka dapat disebut wan prestasi. Sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, AJB atau akta jual beli menjadi bukti sah bahwa hak atas tanah dan bangunan telah beralih ke pihak lain. AJB ini dapat dibuat setelah pembayaran lunas. Jika Gianto menolak, menghindar, bahkan menghilang ketika diajak untuk membuat AJB di PPAT setelah Santoso membayarnya dengan lunas, maka dapat dikatakan bahwa Gianto menolak untuk memberikan tanah dan bangunan tersebut kepada Santoso dengan berupa membuat AJB. Sehingga dalam hal ini Gianto telah melakukan wan prestasi atas dasar pasal 1238 KUH Perdata. Dan Gianto berkewajiban mengganti kerugian yang diderita Santoso. Hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Santoso dapat melakukan somasi atau teguran. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Umumnya, somasi dilakukan sebanyak 3 kali. Somasi pertama merupakan teguran ringan atau sebagai pengingat. Somasi kedua berisi peringatan yang lebih tegas. Dan somasi ketiga hanya memuat 2 pilihan, yaitu melaksanakan atau digugat. Apabila hingga somasi 3 Gianto tidak menghiraukan, maka Santoso berhak membawa permasalahan ini ke pengadilan atau menuntut Gianto. Hal ini sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Diatur bahwa tuntutan atas wan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun tetap
namun kemudian ia tetap melalaikannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis dari Novi Wulansuci. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Menurut saya, kasus tersebut termasuk ke dalam prestasi. Dapat disebut prestasi apabila pelaksanaan sebuah perjanjian tidak dipenuhi atau dihindari oleh debitur. Dalam kasus perjanjian jual beli antara Santoso dan Gianto menjual sebidang sawah kepada Santoso dengan angsuran 5 bulan dan telah dibayar oleh Santoso sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati sejak awal. Namun ketika Santoso mengajak Gianto untuk membuat akta perjanjian jual beli, Gianto menolak dan mengganti tanah yang akan Santoso beli dengan sebidang tanah yang lain. Santoso menyetujui dan bayar lunas sekaligus membuat surat atas pembayaran untuk tanah tersebut bersama Gianto. Kemudian, Santoso meminta Gianto untuk membuat akta jual beli tanah, namun Gianto menghindar dan menghilang. Hal ini dapat menjadi sebuah prestasi apabila Santoso sebagai kreditur memberikan somasi terhadap Gianto sebagai debitur. Karena kelalaian seorang debitur tidak serta-merta menjadikan sebuah kasus menjadi sebuah prestasi apabila tidak mendapatkan somasi dari kreditur. Jenis prestasi yang dilakukan Gianto adalah sama sekali tidak memenuhi prestasi. Untuk penyelesaian kasus ini, Santoso dapat memberikan somasi kepada Gianto sesuai yang tertera dalam KUH Perdata agar dapat melakukan gugatan prestasi. Santoso dapat memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada Gianto, dan apabila tanggapan dari Gianto kurang memuaskan bagi Santoso, atau bahkan tidak menanggapi sama sekali, Santoso dapat membawa permasalahan ini kepada pengadilan, agar pengadilan yang memutuskan hal ini termasuk ke dalam prestasi atau tidak. Apabila pengadilan memutuskan kasus ini menjadi prestasi, Gianto sebagai debitur yang melanggar perjanjian ini dapat dikenakan sanksi berupa pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi saja sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, serta pembatalan perjanjian sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Selanjutnya adalah hasil analisis dari Naufal. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Pasal 1457 KUH Perdata. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut saya, kasus jual beli tanah yang dilakukan antara Santoso dan Gianto merupakan suatu tindakan prestasi karena penjual tersebut tidak memenuhi hak-hak pembeli tanah yang sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Penjual terbukti melakukan prestasi karena penjual tidak memberi tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan. Kemudian penjual menawarkan pengganti objek tanah dari tanah sawah menjadi tanah bangunan dengan harga yang disetujui oleh pembeli. Namun penjual tersebut kembali melakukan prestasi karena selalu menghindar setiap pembeli ingin menemui penjual untuk mengurus akta tanah tersebut. Karena pada dasarnya pembeli ingin mendapat tanah yang sah secara hukum dengan memiliki akta tanah yang sah. Jual beli tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, COPP Nomor 24 Tahun 1997, yang merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan ditetapkan hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Jadi jual beli hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT.
Hal demikian sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli suatu hak atas tanah yang selanjutnya PPAT membuat akta jual. Sekian pemaparan hasil analisis kasus dari setiap anggota kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan besar harapan kami agar video ini dapat memberikan banyak manfaat terhadap banyak pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.